Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'da. Ayyatuhat talibat, Sabahul khair, Sabahun nur ya. Kaifa halukun? Alhamdulillah bi khair wa afiyah insyaallah. Oke, kita lanjutkan pelajaran kemarin ya. Ya. Wa makna qaulil musannif ya. Oh, kemarin kita belajar tentang apa, Nak? Ini babul i'rabi wal bina, bab tentang ya isim yang mu'raf dan isim yang isim mabni ya, isim yang bisa berubah baris akhirnya dan isim mabni yang tidak bisa berubah baris akhirnya ya. Apa kemarin pengertian i'rab? Babul i'rab, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab adalah perubahan baris akhir kata, baris akhir satu kata karena perbedaan faktor yang masuk kepadanya ya, baik yang nampak maupun yang diperkirakan ya. Kemudian kita menjelaskan tentang lafdhan au taqdiran wa makna qaulil musannif ya, dan arti dari perkataan pengarang lafdhan au taqdiran maksudnya anna taghayyura yakunu zahiran au muqaddaran ya, maksudnya bahwasanya perubahan itu bisa nampak ataupun bisa diperkirakan ya, perubahannya itu bisa jelas atau bisa diperkirakan. Fadzahiru, lalu apa yang dimaksud dengan al-zahiru ya, huwallazi yadhharu atharuhu fin nutqi wa la yamna'u minat talaffuzi bihi mani' ya, yaitu al-zahiru ya. Maka adapun yang dimaksud dengan zahir adalah ya allazi yadhharu atharuhu, yang nampak kesannya fin nutqi dalam ucapan, wala yamna'u minat talaffuzi bihi mani', dan tidak ada penghalang untuk mengucapkannya ya, dan wala yamna'u minat talaffuzi mani', dan tidak ada penghalang untuk mengucapkannya. Kazuhuril dhammati wal fathati wal kasrati fi akhiri kalimati rajul, seperti jelasnya baris dhammah, fathah dan kasrah pada akhir kata rajul. Kayak kemarin kan, rajulun, rajulan, rajulin. Sudah jelaskan barisnya kan, baris dhammahnya rajulun, baris fathahnya rajulan, baris kasrahnya rajulin, jelas. Oke. Wal muqaddaru, adapun muqaddar ya, apa itu muqaddar? Huwallazi la yadhharu asaruhu fin nutqi bisababi mani'in minal mawani'i kat ta'adzuri fi akhiril kalimah fata ya. Huwallazi la yadhharu asaruhu, yaitu muqaddar itu adalah yang tidak nampak kesannya dalam ucapan, bisababi karena ada penghalang ya, karena ada penghalang yang menghalanginya. Kat ta'adzuri fi akhiril kalimah, seperti terhalangnya ucapan pada kata pada akhir kata al-fatah ya. Ya, seperti terhalangnya pengucapan alif pada akhir kata al-fatah. Fa inna akhirahu alifun, sebenarnya huruf akhirnya itu adalah alif. La taqbalul harakah, alif yang tidak bisa diharokati, wa innama yang tidak bisa berharokat ya, yang tidak bisa dibarisi, wa innama tuqaddaru 'alaiha ya, hanya saja barisnya itu diperkirakan ya. Kok bisa sudah? Ya, begitulah bahasa Arab ya, sangat indah
ya. Bahasa Arab itu indah. Al-fata, ya nggak disebutkan al-fata'u, al-fata'i, enggak, ya. Al-fata. Nah, ya. Nahwu qaulika, contohnya ja'al fata wa ra'aitul fata wa sallamtu 'alal fata, ya. Ja'al fata, datang sang pemuda, wa ra'aitul fata, aku melihat pemuda itu, wa sallamtu 'alal fata, saya mengucapkan salam pada si pemuda, ya. Fata itu artinya pemuda, ya, lajang, anak lajang, ya, pemuda. Fal fata, ya, maka adapun kata fata fil misalil awal, pada contoh yang pertama, marfu'un, sebenarnya barisnya marfu', ya. Kata fata pada contoh yang pertama ini sebenarnya barisnya marfu'. Mengapa? Li'annahu fa'ilun, karena kedudukannya sebagai fa'il, ya, sebagai subjek. Ja'a ini predikat, ya, fi'il. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il, ya. Li'annahu fa'il, karena kedudukannya sebagai fa'il, subjek, ya. Fa'il itu dia barisnya marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah, jadi gimana barisnya? Wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda baca rafa'nya adalah dhammah al-muqaddarah, dhammah yang diperkirakan, ya, dhammah yang tidak diucapkan, ala akhirihi, dhammah yang tidak diucapkan atau yang diperkirakan pada huruf akhirnya, lit ta'adzur, karena adanya penghalang, ya, karena adanya penghalang. Jadi ja'al fata, enggak ja'al fata'u, enggak, ya, enggak cantik kan kalau ja'al fata. Nah, itulah indahnya bahasa Arab, ya. Lalu yang kedua, wa fil misalisani, pada contoh yang kedua, wa ra'aitul fata, saya melihat seorang pemuda. Saya melihat seorang pemuda, enggak disebutkan wa fil misalisani mansubun, pada contoh yang kedua al-fata ini sebenarnya barisnya itu mansub, ya, akan tetapi li'annahu maf'ulun bih, mengapa dia mansub? Karena kedudukannya sebagai objek. Ra'aitu ini fi'il dan fa'il, predikat dan subjek. Al-fata ini objek, ya. Objek itu maf'ulun bih itu barisnya dia mansub, ya. Enggak disebutkan wa ra'aitul fata enggak, ya. Lucu jadinya, ya kan, enggak cantik jadi bahasanya. Wa ra'aitul fata, ya, mansub, barisnya mansub li'annahu maf'ulun bih, karena kedudukannya sebagai objek. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddarah, ya. Adapun tanda baca nasabnya adalah fathah yang diperkirakan atau tidak diucapkan, lit ta'adzur, karena ada penghalang, ya, karena ada penghalangnya, ya. Yang ketiga, wa fil misalis salis majrurun. Nah, adapun pada contoh yang ketiga, baris fata itu sebenarnya barisnya majrur. Wasallamtu 'alal fata, saya mengucapkan salam pada pemuda, pada seorang pemuda, ya. Assalamualaikum, Bang. Ya. Waalaikumsalam, Dek. Terbalik, ya kan, kalau kita di jalan, Assalamualaikum, Dek, gitu, ya kan. Ya, wa fil misalis salis majrurun, ya, pada contoh yang ketiga kedudukan fata ini adalah sebagai majrur, baris fata adalah majrur. Mengapa barisnya majrur? Lidukhuli harfil jar, karena diawali oleh huruf jar. Ya, mana huruf jarnya? Ala. Nah, enggak disebutkan wassalamtu 'alal fata'i. Nah, enggak, ya. Wassalamtu 'alal fata.
Wa alamatu jarrihil kasratul muqaddarah, dan tanda baca jarnya adalah kasroh yang tidak diucapkan, ya, kasroh yang diperkirakan, litta'adzur, karena adanya penghalang. Oke. Nah, kita lanjutkan. Oke, tadi selesai tentang i'rab, artinya tentang mu'rab, artinya tentang harokat akhir yang berubah-ubah, ya, berubah-ubah sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat atau sesuai dengan awamil ad-dakhiliyah, ya, faktor-faktor yang masuk ad-dakhilah, awamil ad-dakhilah 'alaiha, faktor yang masuk kepada kata tersebut, maka baris akhirnya berubah-ubah. Sekarang saniyan al-bina. Tadi kita sudah membahas tentang al-i'rab, ya, perubahan akhir kata yang berubah. Sekarang al-bina, baris akhir yang tetap alias tidak berubah-ubah baris akhirnya. Oke, ta'rifuhu, pengertiannya. Al-bina'u huwa, ya, mabni adalah luzumu akhiril kalimati halatan wahidah, ya, tetapnya baris akhir suatu kalimat, ya, dalam satu keadaan, ya, akhirnya artinya baris akhirnya itu tetap tidak berubah-ubah, ya, luzumu akhiril kalimati halatan wahidah, tetapnya baris akhir suatu kata. Misaluhu luzumu akhiri haulai, contoh tetapnya baris akhir haulai, ya, haulai ini apa ini, isim apa ini? Ini adalah isim isyarah, ya, kata petunjuk. Hadza hadhihi, ya, hadza hadhihi jamaknya haulai, ya, hadza mufrad. Kalau untuk musanna apa, Kak? Hadzani, jamaknya haulai. Kalau hadhihi mufrad, musannanya hatani, jamaknya haula. Nah, ini tapi orangnya tapi yang ditunjuk ini banyak, jamak, ya. Haulai tetapnya baris akhir haulai. Ini isim, ya, isim isyarah, kata petunjuk. Artinya ini. Harokatal luzumu akhiri harokatul kasri ma'akhtilafil awamilid dakhilah 'alaiha, ya. Tetapnya baris akhir kata haulai, ya. Tetapnya apa? Pada baris kasroh, ya, disertai dengan perbedaan faktor yang masuk kepadanya. Jadi mau faktor apapun yang masuk kepadanya, faktor A, faktor Y, faktor Z, nah, barisnya tidak akan berubah sampai hari kiamat. Jadi barisnya gini aja, haulai. Nah, ya, baik dia kedudukannya sebagai di sini kita lihat. Fi qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, haula'i qaumuna, ini adalah kaum kami, ya. Inna haula'i qaumun, sesungguhnya mereka ini adalah suatu kaum. Wajibna bika ala haula'i, dan kami, ya, mendatangkanmu pada mereka ini, ya. Fafil ayatil ula, pada ayat yang pertama, haula'i qaumuna, haula'i di sini ini adalah ismu isyaratin mabni, isim isyarah mabni alal kasri, tetap barisnya di atas kasroh, fi mahalli raf'in mubtada, ya, menempati kedudukan rofa mubtada, ya, isim isyarah mabni, ya, kedudukannya sebagai apa di sini? Dia sebagai mubtada. Mubtada itu marfu, kan? Nah, ya, mubtada itu marfu, ya, fi mahalli raf'in, ya, menduduki barisnya marfu, rofa, menduduki kedudukan rofa, yaitu sebagai mubtada, ya.
isim isyarah mabni. Jadi nanti i'rabnya haula'i ismu isyaratin mabniyun 'alal kasri, ya, fi mahalli raf'in mubtada, ya, menempati kedudukan rafa sebagai mubtada karena dia sebagai mubtada, ya. Wa fil ayati tsaniyah, dan pada ayat kedua, haula'i ismu isyaratin mabniun 'alal kasri fi mahalli nasbin ismu inna. Nah, haula'i pada ayat yang ini, ya, isim isyarah mabniun 'alal kasri. Nah, ini mabni 'alal kasri, barisnya kasri. Fi mahalli nasbin, menempati kedudukan nasab ismu inna karena dia sebagai isim inna. Inna apa pekerjaannya inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar, ya, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Jadi isim inna ini dia mansub, ya, karena berhubung dia adalah isim mabni yang harokat akhirnya tidak berubah, jadi dia disebut, ya, ismun mabniyun, ismu isyarah mabni 'alal kasri fi mahalli nasbin isim inna. Wa fil ayati salisah, dan pada ayat ketiga, wajibna bika ala haula. Haula'i di sini kedudukannya adalah fi mahalli jarrin bi harfil jar. Kedudukannya, ya, majrur dengan harfun jar. Mana harfun jarnya? Ini ala, ya. Jadi fi mahalli jarrin bi harfil jar, isim isyarah mabniun 'alal kasri. Karena ini baris akhirnya kasroh, maka mabniun 'alal kasri. Kalau nanti isim mabni itu barisnya fathah, berarti mabniun 'alal fathi. Kalau barisnya dhammah, berarti mabniun 'alal dhammi, ya, mabniun 'alal dhammati, ya, 'alal dhammi, mabniun 'alal dhammi. Sudah, kita lanjutkan. Fal mabniyu sabitun, ya, mabni itu sabitun la yataghayyar akhiruhu, tetap la yataghayyar akhiruhu, baris akhirnya itu tidak berubah, bisa babi dukhulil awalil mukhtalifah, meskipun ada faktor-faktor yang bermacam-macam yang masuk kepadanya, tetap barisnya tidak berubah. Wa inna ma yubna ala ma sumi'a alaihi, ya, hanya saja dia barisnya itu tetap sesuai yang kita dengar, ya, sesuai yang kita dengar. Faminhu ma yubna ala sukun, di antaranya ada yang mabni ala sukun. Contoh nahwu kam. Nah, ini isim mabni. Ini kam ini apa coba? Kam ini adalah isim istifham, ya. Jadi adawatul istifham itu dia ada dua. Adawatul istifham itu, ya, kata tanya itu dia ada dua. Ada kalanya dia isim dan ada yang huruf. Kalau kam ini dia masuk kepada isim, ya, ini isim. Nah, mana yang huruf? Yang mana yang huruf istifham? Hal sama a itu huruf istifham. Kalau kam ini dia masuk kepada isim istifham, ya. Adawatul istifham, ya. Anggota tanya itu, kata tanya itu dia dua, ada yang isim, ada yang huruf, ya. Ini nahwu kam mabniun alas sukun, ini baris akhirnya mimnya ini di sukun. Wa minhu ma yubna 'alal fathi. Nah, di antaranya juga ada yang mabni 'alal fathi, ya, mabni fathah, barisnya fathah. Contoh aina juga isim istifham, ya, aina. Nah, wa minhu ma yubna 'alal kasri, di antaranya juga ada yang mabni 'alal kasri, ya, barisnya mabni kasroh. Nahwu contoh amsi apa ini? Zorof zaman, ya, zorof juga termasuk isim, ya. Kemudian zorof zaman, ya, amsi kemarin. Jadi arti kam apa? Kam berapa, aina di mana, amsi kemarin, ya.
Wa minhu ma yubna 'ala dhammi. Ya, di antaranya juga ya ada yang mabni pada di atas mabni dhammah, ada yang mabni dhammah. Contohnya haitsu, ya. Haitsu kana, dimanapun. Ya, apapun nih, haitsu. Haitsu kana, dimanapun ya dia berada. Fa anwa'ul bina'i arba'ah. Adapun macam-macam baris mabni itu ada 4, dhammu wal fathu wal kasru was sukun. Dhammah, fathah, kasroh dan sukun. Itu macam-macam baris mabni ya. Mabni ala sukun, mabni ala fathi, mabni ala kasri, mabni ala dhammi. Sampai hari kiamat ini barisnya begini ya. Kam, sukun baris akhirnya, aina, fathah baris akhirnya. Nah, sudah, itulah dia mabni, isim yang mabni ya, yang tidak berubah baris akhirnya meskipun banyak faktor yang mendahuluinya ya, faktor yang masuk kepadanya. Beda dengan mu'rab. Mu'rab itu ya yang berubah baris akhirnya disebabkan karena ada faktor-faktor yang masuk kepadanya. Awamil. Ya, sekarang i'rab ya. Anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab, macam-macam baris ya, macam-macam i'rab. Qala al-musannif, pengarang berkata, wa aqsamuhu arba'atun ya. Pembagian i'rab itu ada 4, ada raf'un, ada nasbun, khafdun dan jazmun. Raf'un, rafa' ya, baris ya, macam-macam baris i'rab. Rafa', nasab, khafad, jazm. Nah, i'rab falil asma'i min dzalik. Nah, adapun baris i'rab untuk isim ya hanya 3, ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Khafad itu apa? Jar ya, al-jarru. Khafad itu jar ya, baris jar, majrur nih khafad nih. Kalau nasab kan mansub, raf'un, rafa', marfu', mansub. Khafad ini jar, majrur ya, jar. Khafad ini al-jar. Sudah? Wala jazma fiha, isim itu enggak ada yang jazm, enggak ada isim yang jazm. Isim mu'rab maksud ustazah ya, bukan isim mabni. Kalau isim mabni tadi kayak kam, tadi kan ada yang sukun ya kan. Nah, kalau untuk isim mu'rab itu enggak ada yang jazm barisnya, enggak ada yang sukun. Hanya ada isim marfu', isim mansub dan isim majrur. Ya, tidak ada jazm. Walil af'al, sedangkan i'rab untuk fi'il itu barisnya ada rafa', nasab dan jazm ya, sukun, jazm ya. Wala khafdha fiha, dan tidak ada jar, enggak ada yang kasroh ya. Sedangkan untuk fi'il barisnya itu ada yang rafa', nasab dan sukun, jazm. Jazm ini sukun ya. Di antaranya, maksudnya di antara tanda bacanya itu sukun, jazm. Jadi rafa', nasab, khafad, jazm ini, rafa' ini diantaranya ini ininya ya, bentuk yang sering kita nampak ya. Rafa' itu dhammah, nasab itu fathah, khafad itu kasroh, jazm itu sukun. Tapi ini dalam bahasa i'rab namanya bukan dhammah lagi. Kalau bahasa mabni iya, bahasa bina mabni dhammah, nasab, kasroh sama sukun. Dalam bahasa i'rab kita kenalnya rafa', nasab, khafad dan jazm ya. Khafad ini jar dan jazm. Kalau dalam bahasa mabninya dhammah, fathah, kasroh, sukun. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Wal jazmu wala tadi baris untuk fi'il itu ada yang rafa', nasab dan jazm, tapi tidak ada yang jar, nggak ada yang kasroh. Fi'il itu nggak ada yang kasroh ya. Fi'il itu baris i'rabnya itu ya hanya dhammah, rafa', nasab dan jazm. Sampai di sini bisa dipahami ya.
Nah, kalau dalam bahasa i'rab, rafa, nasab, khafad dan jazm. Kalau dalam bahasa bina, dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Oke. Asy-syarhu, penjelasan, ba'da an dzakara al-musannifu ta'rifal i'rab syara'a fi bayani anwa'ihi. Setelah pengarang menjelaskan tentang pengertian i'rab, ya, beliau mulai dengan menjelaskan macam-macam i'rab, ya. Ada berapa macam-macam i'rab? Macam-macam i'rab ada 4. Ya tadi, ini dia. Rafa, nasab, khafad dan jazm, ya. Sekarang kita lihat tanda bacanya. Ahaduhuma, ya. Yang pertama, araf'u, rafa, wa alamatuhul asliyah ad-dhammah, ya. Tanda baca dasarnya itu adalah dhammah. Tanda baca dasarnya adalah dhammah, ya. Tanda baca asalnya itu dhammah. Tanda baca asli. Rafa itu tanda baca aslinya adalah dhammah. An-nasbu wa alamatuhul asliyah, dan tanda baca aslinya adalah fathah. Al-khafdu wa alamatuhul asliyah al-kasrah. Khafad tanda baca aslinya adalah kasrah. Al-jazmu tanda baca aslinya adalah sukun. Oke. Wa likulli wahidatin min hadhil alamatil asliyah mawadhi', dan setiap tanda baca asli ini ada tempatnya masing-masing, ya, ada tempatnya masing-masing. Nah, ya, fa'amad dhammatu, adapun, ya, dhammah, tanda baca dhammah, fatakunu alamatan lirraf'i fil ismi wal fi'lil mudhari', ya. Tanda baca dhammah ini, ya, fatakunu alamatan, dia dijadikan sebagai tanda baca untuk tanda baca rafa untuk isim dan fi'il mudhari'. Contohnya qauluhu ta'ala yakhluqullah. Nah, yakhluqu ini adalah fi'il mudhari' marfu'. Ya, mengapa dikatakan marfu'? Fi'il mudhari' ini dia barisnya dia mu'rab, bisa berubah-ubah. Bisa jadi fi'il mudhari' mansub dan fi'il mudhari' majzum. Nah, saat ini yakhluqu ini adalah fi'il mudhari' marfu', ya. Fa yakhluqu udah habis. Udah aja. Oke, ya. Syukran al husni timamikun iyaya, waktunya sudah habis anak-anak, ya. Oke, seperti biasa Ustazah, kalian kan udah kelas 11 sama kelas 12. Jadi meringkasnya itu diringkas, ya, Nak, ya. Bukan catat semuanya kayak gini, judul kayak gini misalkan. Nah, judul ini kalian ringkas. Nah, kepiawaian kalian, kemahiran kalian dalam meringkas, itulah tanda bahwasanya kalian itu paham. Nah, sudah diringkas kemudian diartikan, ya, Nak, ya, diartikan. Jadi terus kirimkan fotonya ke Ustazah. Jadi namanya meringkas berarti cuma sedikit aja, karena poinnya aja, ya, poinnya kemudian diterjemahkan, kasih contohnya, ringkasan, kemudian terjemahkan, kasih contohnya, cekrek, foto ke Ustazah, kirim. Oke, ya, Nak, ya. Kelas 11, ya, Masya Allah, ya. Nah, kelas 11, kelas 12 ini, ya, Masya Allah, udah jadi kakak soalnya, ya kan. Oke, syukran lahu sunnati mamikun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, disuruh naik ke atas.